Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pemirsa Al-Ustaz Muhyiddin Madar selaku penasihat Dewan Kemakmuran Masjid Muadil. Yang saya hormati guru kita semua Bapak Ustaz Haji Nur Zakaria. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, para Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan MPS. Hadirin wal hadirat, jamaah subuh mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan umur, diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertakarub kepadanya. Lebih-lebih kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muslim yang beriman. Mudah-mudahan di akhir hayat kita pun kita tetap sebagai seorang muslim yang beriman, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang remaja. Sebelum saya melanjutkan tausiah, izinkan saya membacakan dua buah pantun, mudah-mudahan bermanfaat. Karena sok ditaros wae pantun heula gitu. Jadi abdi konsep heula. Banyak duri di dataran rendah. Cakep. Keluarga ramai kompak melangkah. Cakep. Hari Minggu ini hari yang indah. Cakep. Semoga kita bahagia dan penuh berkah. Satu lagi ini. Burung merak, burung tekukur, Cakep. terbang hinggap di alun-alun. Jika kita pandai bersyukur, insya Allah senyum bahagia datang mengalun. Bahagia semua nih. Bahagia. Bapak-bapak bahagia. Bahagia. Sebagai suami, ibu-ibu bahagia sebagai istri. Bahagia. Ya, adik-adik juga bahagia sebagai putra dan putri. Alhamdulillah. Tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah kenikmatan hidup kunci bahagia. Kenikmatan hidup kunci bahagia. Tapi saya akan bertanya dulu nih. Kalau tadi saya bertanya, yang hadir di sini bahagia semuanya? Bahagia. Ada yang sedih nggak? Soalnya ini tanggal berapa sekarang? 19 ya. Soalnya ada istri yang menjawab, Ustaz, suami saya kan gaji masih lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, "Man asbaha minkum mu'afin fi jasadihi
aminan fi sirbihi indahu kutu yaumihi faka'anna ma hijat lahu dunya. Kata Rasulullah, man asbaha minkum mu'afin fi jasadihi, barang siapa yang di pagi hari sehat badannya, aminan fi sirbihi, tenang jiwanya, indahu kutu yaumihi, mempunyai makanan di hari itu, faka'an nama hijat lahu dunya, maka seolah-olah dunia dikaruniakan kepadanya. Ya, subhanallah. Barang siapa yang di pagi hari sehat badannya, kita sehat sekarang? Semuanya sehat? Ada yang sakit? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Aminan fi sirbihi, tenang jiwanya. Jiwa kita sedang tenang, goyah, penuh dengan kesedihan, sedang tenang atau sedang goyah? Alhamdulillah. Tapi sih kan mengenal lamun dia. Indahu qutu yaumihi, kata Rasulullah, mempunyai makanan di hari itu. Insya Allah ya. Kalau kita pertanyaannya mempunyai makanan di hari itu yang dimaksud adalah hari ini. Ya, di depan sudah tersedia makanan. Bahkan di rumah juga sudah tersedia makanan, walaupun yang kemarin. Ya, sesa malam mingguan. Alhamdulillah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini ada 3 perkara yang membuat hidup terasa nikmat. Di antaranya yang pertama, sihatul badan atau mu'afin fi jasadihi, sehat badannya. Jadi badan kita sehat itu suatu kenikmatan yang luar biasa, yang patut disyukuri ya. Tapi di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi begini, qala Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Apa 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia? Kata Rasulullah, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Nah, orang sedang sehat kadang-kadang sok lalai. Ya. Bahkan suka membuat dalil sendiri. Ketika berkumandang adzan gitu kan, ada yang mengajak sholat, tenang we, sholat. Kan masih lama tuh sholat asar. Ya. Kan sholat yang utama itu sholat berjamaah, tenang we. Berjamaah kan kalau di masjid saya, di rumah saja boleh. Sudah mendekati waktu asar itu kan, ayo sholat duhur, tenang we, 5 menit menjelang asar kan boleh sholat duhur. Padahal kita sedang sehat. Ya. Nah, jadi kata Rasulullah itu. Nah, pertanyaan Pak Ustadz dulu, yang hari di sini masuk itu, ya. Dan abdi mau ngajawab sakapeung. Bisi jawaban bapak-bapak dan ibu-ibu Ustaz muni kitu. Alhamdulillah, lihat wajah-wajah ini yang hadir di sini, ibu-ibu, bapak dan adik-adik semuanya itu kan ya rajin, ya, peka terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu luang kadang-kadang terabaikan ibadah, ya. Nah, makanya bapak dan ibu yang rajin, ya, beraktivitas, gitu ya, hati-hati, jangan sampai kita melalaikan ketika kita sedang sehat, ya, yang rajin berolahraga. Gitu. Kalau sudah mendekati waktu sholat, berhenti,
sering gitu kan melihat itu. Begitu adzan berkumandang bahkan sudah komat. Saya merasa sedih kalau ini punten ya, punten ya. Karena saya sebagai pengurus Dewan Kemakmuran Masjid suka melihat ini, ya, yang sedang pingpong, ya, komat sudah berkumandang, di sana masih ngarah rokok, gitu kan? Terus yang lain sholat malah ini pulang. Kenapa? Karena mau sholat, maunya senang pakai sholat pakai kolor. Nah, itu. Padahal di sini sudah membuat aturan, gitu kan? Sekarang kan jam sholat zuhur jam berapa? Jam 11.40, gitu kan? Nah, iya. Nah, kalau di dalam aturan di sini jam 11:30 sudah selesai. Kita kami sok naroskeun bi, jadi kami ini sudah sudah kosong, ya. Kalau tempat olahraga bukan di depan masjid, saya tidak akan bertanya demikian. Tapi alhamdulillah bukan orang di sini, orang luar, ya. Nah, oleh sebab itu saya usul, ya, yang biasa beraktivitas pingpong di sini, ya. Nah, bawa sarung, gitu kan? Supaya apa? Supaya sudah mendekati waktu adzan berarti bisa sholat berjamaah. Kalau sudah sholat, lanjutkan kembali, gitu kan? Boleh, nggak apa-apa. Melanjutkan kembali setelah melaksanakan ibadah sholat. Jadi jangan sampai melalaikan. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehat merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri. Ya, karena sehat itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Ya, kan di dalam pantun begini nih, buah melon, buah mangga mulai tumbuh di pekarangan. Sehat itu sangat berharga jika dibandingkan dengan harta kekayaan. Ya, jika dibandingkan dengan harta kekayaan, sehat itu lebih mahal, lebih berharga. Nah, oleh sebab itu ketika sedang sehatnya kita ibadah yang lebih bagus, ya. Begitu juga rekan-rekan yang yang rajin berolahraga melalui goes, ya, sepeda. Nah, itu, ya. Nah, kalau perjalanannya jauh, itu kan tong nganggo atau nganggo celana panjang supaya bisa sholat di tempat yang lain. Pak Ustaz nama kolor tenan naon da abdi upami di masjid teh sok aya sarung dan tenan naon gitu. Tapi bisi gitu kan, di masjid itu tidak ada alat untuk sholat. Jadi jangan sampai misalkan perjalanan jauh datang ke sini sudah waktu asar, gitu kan? Lalu kita membuat dalil, Pak Ustaz kan sholat zuhur itu kan boleh gitu, dijamah dengan sholat asar. Boleh dijamah dengan sholat asar itu kalau dalam kondisi apapun dan kita sedang apa, gitu kan? Kalau kita sedang beribadah, gitu kan? Ya, kalau di Mekah sedang umroh, gitu kan? Sedang ibadah haji atau sedang perjalanan silaturahim, gitu kan? Ya, itu boleh. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau ibu-ibu makan yang biasa olahraga itu adalah senam, gitu kan, ya. Kalau senam makan pagi-pagi, gitu. Alhamdulillah tidak sampai duhur, gitu kan. Ya, jam 9 juga sudah selesai. Nah, ya. Cuma kalau bisa mas sebelum senam ibu-ibu itu kan duha heula, gitu kan. Ya bapak-bapak juga sebelum berangkat olahraga duha terlebih dahulu itu lebih bagus, ya. Ya. Supaya apa? Supaya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidup terasa nikmat atau kenikmatan hidup itu adalah aminan fi sirbi atau tatmainul qulub, jiwa yang tenang. Memiliki ketenangan jiwa itu suatu kenikmatan yang luar biasa.
Ya, suatu kenikmatan yang luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, orang-orang yang beriman hatinya tenang. Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati akan tenang, akan tentram. Ya. Pak Ustaz, zikir kepada Allah itu apa saja? Banyak itu. Ya. Beberapa hadis telah menerangkan itu. Bahkan para ustaz juga sudah menerangkan. Abdul dzikri la ilaha illallah wa abdul doa alhamdulillah. Penghadiran zikir itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan penghadiran doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dalam hadis yang lain abdul dzikri qiraatul Quran, penghadiran zikir adalah baca Quran. Jadi baca Quran termasuk zikrullah. Ya. Jadi kalau bisa, kalau ada kesempatan, gitu kan, waktu luang sebelum kita berangkat kemana saja, baca dulu Quran, ya. Gitu. Walaupun hanya satu ayat, gitu. Biasakan itu. Dan kita alhamdulillah ya sudah terlatih subuh mengaji, setelah sholat berjamaah dilanjutkan dengan lantunan baca Al-Quran. Ya. Karena ketenangan jiwa itu kan, ya, bukan karena banyak uang, bukan karena punya rumah bagus, bukan karena banyak harta, ya, ketenangan jiwa. Karena tidak menjamin itu kan kita banyak uang. Dulu kan pernah tahun berapa itu saya lupa lagi itu. Pengusaha orang Jepang itu kan punya 10 perusahaan, ya, dikabarkan dia bunuh diri, ya, dengan gantung diri, sehingga semua jadi sorotan. Kenapa orang yang punya 10 perusahaan bunuh diri? Berarti kan bukan berarti tidak punya harta. Harta sudah melimpah. Karena hartanya melimpah, mungkin tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya jiwa goyah, tidak tenang. Akibatnya dia itu kan bunuh diri. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, juga keterangan jiwa itu karena perkataan, gitu kan? Karena ucapan. Nih, ucapan seorang istri terhadap suami, gitu kan? Itu bisa menenangkan. Ucapan suami terhadap istri itu bisa menenangkan, gitu kan? Ucapan istri terhadap suami itu bisa menggoyahkan. Ucapan seorang suami terhadap istri juga bisa menggoyahkan. Ini saya mengkaji postingan, gitu kan? Gitu. Ya, walau alam benar atau tidak, ya, tapi ini bukan hadis, ini hanya postingan yang oleh saya ditulis nih. Ada seorang istri, ya, menghantam itu wajah suami sampai wajahnya rusak, ya, ditenggelam oleh istrinya karena ucapan suaminya, ya, karena ucapan suaminya. Jadi ucapan suaminya itu begini, ya, jadi suaminya itu wajahnya itu ditenggelam ke istrinya, gitu kan, nggak tahu pakai apa itu. Kemudian suaminya itu lapor kepada polisi dan datang ketika petugas dari polisi. Kata polisi begini, bertanya, apa yang dilakukan suami ibu sampai ibu tega melakukan suami seperti ini? Kemudian jawab istri, dia cuma menyuruh aku bikin kopi, kata polisi. Jadi jawab istrinya itu, dia cuma menyuruh aku bikin kopi, kenapa? Lalu jawab polisi,
Oke. Apa karena dia menyuruhnya kasar? Lalu si istri itu menjawab, enggak Pak, baik-baik, sambil ngeluh, sambil ya mesra gitu aja lah Pak, pokoknya mah, kata si istri. Lalu polisi itu bertanya lagi, coba contohkan. Si istri itu menjawab, Rini, bikinin papa kopi dong sayang. Cuma kayak gitu Pak polisi. Lalu jawab polisi, terus masalahnya apa? Si istri itu menjawab, masalahnya nama saya itu bukan Rini, tapi Jubaidah. So, dari cerita ini misalkan, apa ini kesalahan apa? Di mana letak kesalahan itu? Ayo. Rini, bikinin papa kopi dong sayang. Cuma kayak gitu Pak polisi. Polisi terus bertanya, terus masalahnya apa? Istri menjawab, masalahnya nama saya itu bukan Rini tapi Jubaidah. Berarti si suami itu punya istri dua tanpa sepengetahuan istrinya, itu kan? Coba kalau misalkan ya Jubaidah sayang gitu kan, tolong bikinin kopi, insya Allah malah gebuk gitu. Kurang kadang itu nyebut Rini gitu kan. Ya, jangankan yang diucapkan itu adalah nama yang berbeda. Nama kata-kata mami dengan apa namanya, dengan mama saja. Makanya ini nih bapak-bapak gitu kan, atau kalau menyebut istri misalkan, ya, kalau mama dengan mami itu kan kalau terbiasa itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan mama ya, mama saya sampai dari usia muda sampai tua itu mama saya. Sekali waktu nyebut Mimi saya pasti bakal curiga. Oh, iya boga istri kedua deui si papa. Ya. Apalagi berkaitan dengan nama. Ya. Ketika bayangkan. Nah, oleh sebab itu ucapan itu bisa menenangkan hati apabila ya dianggap kebaikan. Nah, itu. Ya, bukan berarti bapak-bapak ini tidak boleh punya istri dua atau lebih, bukan. Boleh. Ya. Nah. Bahkan kalau misalkan ini nih, seperti yang tadi kan, Rini bikinin papa kopi dong sayang, gitu kan. Ya. Lalu si istrinya itu karena namanya Jubaidah misalnya, bentar disiplin ya namanya Jubaidah, karena ini mau postingan gitu, ini di copy oleh saya gitu. Ya. Alhamdulillah suami saya punya istri yang kedua namanya Rini gitu. Terima kasih papa. Ayah gitu. Kira-kira ibu seperti itu enggak? Ya, tapi secara itu kan insya Allah masuk surga. Ya. Tapi bagaimanapun juga tidak mungkin lah ada yang seperti itu ya. Ya, papa terima kasih ya, papa sudah punya istri lagi. Mama bahagia. Ada yang gitu Bu? Ya. Tapi ada yang menjawab ibu-ibu walaupun tidak kedengaran oleh saya, tapi saya mendengar. Apa Ustaz masuk itu? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketenangan jiwa itu merupakan suatu kenikmatan, kan? Kenikmatan. Ya, oleh sebab itu maka bahagialah kita yang senantiasa berzikrullah, mengingat Allah dalam kondisi apapun, ya. Dalam kondisi sedang lapang rezeki itu selalu mengingat Allah. Dalam kondisi sempit rezeki mengingat Allah. Ya, karena Allah adalah segala-galanya. Ya, karena Allah adalah segala-galanya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenikmatan hidup atau hidup terasa nikmat yang ketiga. Tadi ada yang terlewat ya, sebelum ketiga. Bapak Ibu masih sering membaca salah satu ayat dalam Al-Quran yang bisa menenangkan hati ya, yang panggilan Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat Al-Fajr surat ke-89 ayat 27 sampai 30 ya, yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi orang yang tenang jiwanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang luar biasa itu, subhanallah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Ketika kita sedang sakaratul maut itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, subhanallah ya, nikmatnya ya. Jadi kata-kata yang baik akan terdengar ya, sesuatu yang baik akan menjadikan ketenangan dalam jiwa. Kita juga sebagai guru gitu kan ya, aina guru itu pergi rame ke aina dinainya di medsos itu kan ya, gara-gara kepala sekolah nampiling siswa itu kan ya, itu. Ya. Kalau kita sebagai seorang guru ya, menyampaikan sesuatu kepada murid, kepada siswa, walaupun siswa itu ya nakal, tidak rajin belajar, tapi dengan kata-kata yang baik, subhanallah, anak-anak yang soleh ya, para siswa siswi yang soleh dan solihah, belajarlah dengan baik ya, agar kamu menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, soleh dan solehah. Akan terasa nikmat itu ya. Siapa guru panjatnya? Terima kasih. Pasti jawabannya itu. Pendidikan di negara kita ya, terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan guru-guru rekan-rekan kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid ya, putra-putri kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi siswa yang baik ya, yang berakhlakul karimah dan berakhlakul mahmudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ketiga, hidup terasa nikmat atau kenikmatan hidup itu adalah makanan yang cukup ya. Makanan yang cukup. Makanan atau minuman kebutuhan yang sangat pokok dalam hidup ini. Kesehatan manusia tidak bisa dipertahankan bila dia tidak makan dan minum. Rasulullah SAW sering berdoa sebagaimana doanya terdapat dalam sebuah hadis ya, yang berbunyi begini. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu yi'saddoji. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lapar karena dia adalah teman tidur yang paling jelek. Jadi teman tidur yang paling jelek itu adalah perut lapar. Ya. Perut lapar. Tadi ulah nyebutkan teman tidur yang paling jelek adalah istri ketika diajak menolak. Jangan. Atau misalkan suami ketika diajak oleh istri misalkan menolak. Teman
tidur yang jelek itu adalah karena lapar. So, misalkan ketika kita di rumah tidak punya makanan, ya kan? Nah, rek masak teu aya rek dipasarna misalkan ya. Nah, aya nu dipasarna kompornya misalkan gasnya habis dan lain sebagainya. Pada malam itu misalkan perut lapar dan tidak punya apa-apa. Sehingga satu malam kita tidak bisa tidur karena lapar. Oleh sebab itu kata Rasulullah, lapar adalah teman tidur yang paling jelek, gitu kan? Nah, ini jadi perhatian, jadi bahan renungan buat kita semua, ya. Jadi jangan sampai di rumah teh ulah sama sekali tidak punya apa-apa, gitu kan? Ya, ini makan sisakan, gitu kan? Nah itu makan walaupun sedikit, nah itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan ya dari apa yang disampaikan tadi adalah yang pertama, mari memelihara kesehatan kita, ya, pelihara kesehatan kita dengan sebaik-baiknya, ya. Nah itu, karena kesehatan itu sesuatu yang sangat berharga. Dalam sebuah pantun, potong kain pakai gunting, kain dipotong terkena rendang. Kesehatan itu sangatlah penting, tubuh bugar, pikiran pun tenang. Tuh, ya, nah, pelihara kesehatan dengan baik. Kemudian yang kedua, ketika sehat tidak boleh sombong, tapi harus bersyukur dan mengingat Allah. Tidak boleh sombong ketika sedang sehat. Dalam pantun begini, pulang mengaji pergi ke kobong, di dalam kobong cuma ada dipan. Jadi orang jangan sombong. Sombong itu temannya setan. Jadi sombong itu temannya setan. Ya, bahkan di dalam surat Luqman itu kan ayat yang ke-18 Allah berfirman di penghujungnya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi orang yang sombong itu tidak disenangi orang, ya, apalagi di kampung ini. Oleh sebab itu buang jauh-jauh itu sifat sombong, ya. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, karena setiap subuh hari Minggu ada jamuan. Jangan lupa, ya, sebelum kita mencicipi berdoa terlebih dahulu, ya, jangan lupa. Marilah kita bersama-sama bermunajat, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat semuanya dan berkah selamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa nazzina minal qaumiz zalimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tibaan wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.